Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Dalam video pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi inverse dan turunannya. Nah, apa itu fungsi inverse? Bagaimana kita mengetahui keberadaan fungsi inverse? Dan bagaimana kita mencari turunan dari fungsi inverse? Kita akan bahas dalam video kali ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai bahasan yang pertama, yaitu mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse ini merupakan fungsi kebalikan. Nah, secara umum, fungsi itu kan dinyatakan dalam bentuk Y sebagai fungsi dari X. Atau kita tulis Y sama dengan fx. Untuk fungsi tertentu, Y sama dengan fx ini bisa dinyatakan dalam bentuk X sebagai fungsi dari Y. Nah, sebut saja fungsinya adalah X sama dengan GY. Nah, jika Y sama dengan fx ini bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan GY, maka dapat dikatakan G ini adalah inverse dari fungsi F, atau ditulis F-1. Nah, ingat, min 1 di sini bukan berarti 1 per F, tapi ini melambangkan bahwa fungsi ini adalah fungsi inverse. Maka, Y sama dengan fx ini, inverse-nya adalah X sama dengan F-1Y. Namun, sudah menjadi kebiasaan untuk daerah asal itu kita nyatakan dalam X dan daerah hasil kita nyatakan dalam Y. Maka, ini bentuknya bisa kita ubah menjadi Y sama dengan F-1X. Nah, fungsi inilah yang kita gunakan sebagai fungsi inverse dari Y sama dengan fx. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan inverse dari Y sama dengan 5X plus 4. Nah, kita coba jawab. Di sini kita diberikan fungsi Y sama dengan 5X plus 4. Terlebih dahulu kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk X sama dengan 4 pindah ruas menjadi Y min 4 sama dengan 5X. Nah, 5 pindah ke kiri jadi pembagi menjadi Y min 4 per 5 sama dengan X. Dan kita dapatkan X sama dengan Y min 4 per 5. Nah, setelah kita temukan bentuk ini, kita ganti X dengan Y dan Y dengan X. Maka menjadi Y sama dengan X min 4 per 5. Nah, fungsi inilah yang merupakan inverse dari fungsi Y sama dengan 5X plus 4. Dalam contoh soal ini, fungsi yang diberikan adalah fungsi yang sederhana. Namun dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih rumit. Tidak semua fungsi itu dapat dicari inverse-nya. Misalnya, fungsi Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Untuk nilai Y tertentu, terdapat 2x yang memenuhi. Misalnya ketika Y sama dengan 4, ada 2x yang memenuhi, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Jika fungsi ini diibaratkan sebagai mesin, maka si mesin ini akan kebingungan apakah 4 ini harus dibalikan kepada 2 atau dibalikan kepada min 2. Nah, jadi fungsi ini bisa kita katakan sebagai fungsi yang tidak memiliki inverse. Lalu, bagaimana kita mengetahui suatu fungsi itu mempunyai inverse atau tidak? Kita akan bahas dalam keberadaan fungsi inverse. Terdapat sebuah teorema yang menyatakan bahwa jika fungsi f ini monoton murni pada daerah asalnya, maka fungsi f ini memiliki inverse. Perhatikan, di sini terdapat kata kunci, yaitu monoton murni. Nah, apa monoton murni itu? Suatu fungsi itu dikatakan monoton murni apabila fungsi tersebut selalu naik atau selalu turun. Jadi di sini fungsinya itu tidak naik turun, tapi
konsisten. Apabila naik, naik terus. Apabila turun, turun terus. Apabila kita mengambil nilai X1 dan X2 dengan X1 itu lebih kecil daripada X2, maka akan kita dapatkan untuk fungsi yang selalu naik itu nilai f X1-nya itu akan selalu lebih kecil daripada f X2. Dan atau untuk yang fungsinya selalu turun, nilai dari f X1 itu akan selalu lebih besar daripada f X2. Nah, dan untuk nilai f X1 itu ini tidak akan pernah sama dengan f X2. Kan tadi nilai dari X1 itu tidak sama dengan X2. Maka bagaimanapun juga nanti nilai dari f X1 itu tidak akan pernah sama dengan f X2. Dapat kita katakan fungsi f X ini merupakan fungsi 1, 1. Artinya, fungsi 1, 1 ini untuk setiap nilai X, maka mempunyai tepat satu pasangan di Y. Dan untuk setiap Y, mempunyai tepat satu bilangan di X. Jadi, nanti untuk mengembalikan dari Y ke X itu akan mudah. Jadinya, fungsi ini mempunyai inverse. Kita bisa menentukan apakah fungsi itu monoton atau tidak dengan menggunakan turunan. Nah, dengan menggunakan turunan ini kan untuk fungsi yang selalu naik, maka turunannya itu atau f aksen X itu akan selalu lebih besar daripada 0. Dan untuk fungsi yang selalu turun, maka nilai turunannya atau f aksen X itu akan selalu lebih kecil daripada 0. Oke, kita ke contoh. Perlihatkan bahwa fx sama dengan 5 min x pangkat 5 min 8x pangkat 9 mempunyai inverse. Nah, kita coba jawab. Diberikan fungsi fx sama dengan 5 min x pangkat 5 min 8x pangkat 9. Untuk menentukan apakah fungsi ini mempunyai inverse, kita cari turunan dari fungsi fx ini. F aksen x sama dengan turunan dari 5 itu 0, turunan dari min x pangkat 5 itu min 5x pangkat 4, dan ini turunannya min 9 kali 8x pangkat 8 sama dengan min 5x pangkat 4 min 72x pangkat 8. Perhatikan fungsi f aksen X ini, X-nya itu pangkat 4 dan pangkat 8. Artinya pangkat bilangan genap. Karena itu maka X pangkat 4 ini akan selalu positif, begitu pula dengan X pangkat 8. Nah, positif dengan negatif dikalikan maka akan menghasilkan negatif. Begitu pula yang ini akan negatif. Negatif dengan negatif, maka nanti f aksen X-nya itu akan selalu lebih kecil daripada 0. Nah, karena lebih kecil daripada 0, maka fungsi ini akan selalu turun. Fungsi ini kan berarti monoton, maka dapat dikatakan fungsi ini akan mempunyai inverse. Oke, kita mulai ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai turunan fungsi inverse. Nah, untuk suatu fungsi y sama dengan fx, nah kan inverse-nya adalah x sama dengan f min 1 y. Kemudian bentuknya kita ubah menjadi
Y sama dengan F min 1 X. Di sini kita akan merubah bentuk Y menjadi X dan X menjadi Y. Berarti sama saja di sini kita sedang mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi grafik fungsi F inverse X ini adalah cerminan grafik fungsi fx terhadap garis Y sama dengan X. Misalnya kita ambil fungsi fx sama dengan 2x, maka f inverse x-nya itu sama dengan x per 2. Nah, kita gambarkan grafiknya. Sumbu x, garis y sama dengan x, sumbu y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan untuk fungsi fx, ketika nilai x-nya itu 1, maka nilai y-nya itu akan 2. Dan ketika x-nya itu 2, maka nilai y-nya itu sama dengan 4. Nah, kita hubungkan, kita tarik garis. Nah, seperti ini. Ini untuk fungsi fx. Ini adalah garis fx. Nah, untuk fungsi f inverse x, ketika x-nya itu sama dengan 2, maka y-nya itu sama dengan 1. Ketika x-nya 3, maka y-nya itu 1,5. Dan ketika x-nya itu 4, maka y-nya itu adalah 2. Kita hubungkan, kita dapatkan garis f inverse x. Terlihat di sini bahwa grafik fungsi f inverse x itu merupakan cerminan dari grafik fungsi fx terhadap garis y sama dengan x. Kita coba dengan grafik lain. Misalkan kita gambar grafik seperti ini, kita anggap fungsi ini adalah fx. Maka grafik fungsi inverse-nya akan kita dapatkan. Nah, seperti ini. Ini adalah f inverse x. Ini kita dapatkan berdasarkan sifat pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Misalnya kita mengambil sebuah titik di fx. Sebut saja titik ini adalah x, y. Maka akan kita dapatkan titik di f inverse x yang bercerminan yaitu titik y, x. Titik x, y ini bisa kita katakan sebagai titik f x. Sedangkan untuk titik x, y ini bisa kita sebut sebagai titik f inverse y. Mengapa kita sebut titik f inverse y? Perhatikan bahwa kan fungsinya f inverse x. Titiknya adalah y, x. Nah, berarti kan pada titik y, x ini, y ini berperan sebagai x. Maka bisa kita substitusikan f inverse x ini menjadi f inverse y. Pada titik fx ini mempunyai gradien, sebut saja m1, itu sama dengan f aksen x. Dan pada titik f inverse y, gradiennya m2 itu sama dengan f inverse turunan y. Bila digambarkan dengan garis, maka gradien di titik fx akan terlihat seperti ini. Misal ini A, ini B. Maka gradiennya itu sama dengan A per B. Dan untuk di titik f inverse y,
karena cerminan dari titik fx, maka gradiennya seperti ini. Ini B dicerminkan, maka ini B. A dicerminkan, maka ini A. Berarti ini B, ini A. Dan gradien titik ini bisa kita tuliskan sama dengan B per A. Jika kita kalikan antara M1 dengan M2, maka akan kita dapatkan turunan Fx kali turunan F inverse Y sama dengan A per B kali ini B per A. Maka turunan Fx kali turunan F inverse Y sama dengan A dengan A coret, B dengan B coret. Berarti di sini tinggal sama dengan 1. Kemudian turunan Fx kita pindah ruas, maka menjadi turunan dari F inverse Y sama dengan 1 per turunan Fx. Nah, ini kita temukan persamaan untuk mencari nilai turunan dari sebuah fungsi inverse tanpa kita mengetahui fungsi inversenya itu. Dalam notasi Leibniz, bentuk ini dapat ditulis dengan dy dx sama dengan 1 per dx dy. Nah, kedua bentuk persamaan inilah yang mendasari munculnya teorema B. Teorema B ini menyatakan bahwa misalkan suatu fungsi f terdiferensiasikan dan monoton murni pada interval I, jika turunan fx-nya tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam interval I, maka f inverse-nya dapat didiferensiasikan di titik yang berpadanan dengan y sama dengan fx dalam daerah hasil f. Dan turunan dari f inverse y itu sama dengan 1 per turunan fx, atau dalam notasi Leibniz ditulis dengan dx dy sama dengan 1 per dy dx. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalkan y sama dengan fx sama dengan 5 min x pangkat 5 min 8x pangkat 9. Carilah turunan dari f inverse 4. Oke, kita jawab. Dalam contoh soal sebelumnya diketahui bahwa fungsi ini itu mempunyai inverse atau monoton. Dan di sini kita ketahui bahwa y itu sama dengan 4. Nilai y sama dengan 4 ini berpadanan dengan nilai x sama dengan 1. Sebelumnya kita cari dulu turunan dari fungsi fx. Nah, turunan dari fungsi fx itu sama dengan turunan dari 5 kan 0 min 5x pangkat 4 min 9 kali 8x pangkat 8 sama dengan min 5x pangkat 4 min 72x pangkat 8. Kemudian x-nya kita substitusi dengan 1 sama dengan min 5 kali 1 pangkat 4 kurangi 72 kali 1 pangkat 8 sama dengan min 5 kali 1 min 72 kali 1 sama dengan min 5 min 72 sama dengan min 77. Nah, berarti kita dapatkan turunan dari F1 itu min 77. Selanjutnya
tinggal kita cari nilai turunan dari F inverse 4. Turunan dari F inverse 4 itu sama dengan 1 per turunan F1 sama dengan 1 per min 77. Nah, jadi nilai dari turunan F inverse 4 adalah 1 per min 77.